dan bagaimana petani juga bisa mendapatkan harga yang layak, dalam arti bisa ada keuntungan, bisa ada jaminan untuk dia bisa hidup layak dari usaha pertaniannya. Dan kadang ini juga harus kita dudukan bersama dengan teman-teman buruh. Petani ingin harga yang layak, sementara buruh juga ingin misalnya pangan yang juga terjangkau ya gitu. Tidak harus dipertentangkan misalnya harga pangannya harus dikurangkan karena ini berdampak terhadap buruh untuk misalnya daya beli. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Bagi petani, konsep bukan upah ya, tapi bagaimana jaminan harga ya, jaminan harga yang layak. Bagaimana biaya produksi pertanian bisa diatasi serendah mungkin, sehingga juga harga jual juga artinya bisa menguntungkan petani. Nah, yang menjadi persoalan kita kan biaya produksi di kita itu sangat mahal, sementara tidak ada jaminan harga. Nah, ini yang menjadi persoalan yang kemarin juga kita sudah sampaikan ke pemerintah melalui Badan Pangan Nasional, bahwa untuk beras, untuk padi, biaya produksinya itu ya 5.500, sementara pemerintah misalnya menetapkan harga pembelian pemerintah itu di bawah 5.500. Jadi ya jelas itu tidak menguntungkan petani, sehingga memang harus dicari, negara harus hadir bagaimana biaya produksi itu juga bisa dikurangi dengan bagaimana kita membangun pertanian agroekologi, dalam arti kita bisa misalnya membuat benih sendiri, bukan benih yang diproduksi oleh industri, sehingga petani pun tidak punya akses untuk misalnya menentukan harga. Begitu juga pupuk dan benih. Dan itu yang membuat biaya produksi mahal, ditambah dengan jaminan pasar yang tidak ada kepastian dari juga negara, sehingga upah bagi petani itu harus disambungkan atau dipastikan dengan harga yang layak untuk petani, karena kita berharap petani tidak ada lagi buruh tani yang tidak punya tanah, dan itu yang harus kita perjuangkan. Dan bagaimana petani juga bisa mendapatkan harga yang layak, dalam arti bisa ada keuntungan, bisa ada jaminan untuk dia bisa hidup layak dari usaha pertaniannya. Dan kadang ini juga harus kita dudukan bersama dengan teman-teman buruh. Petani ingin harga yang layak, sementara buruh juga ingin misalnya pangan yang juga terjangkau ya gitu.
Nah, ini yang harus kita dudukan dan kita harus lakukan di dalam Partai Buruh ini, bagaimana petani mendapat harga yang layak sehingga dia bisa hidup layak. Begitu juga buruh, bagaimana buruh juga bisa mendapatkan upah yang layak sehingga kebutuhan hidup layaknya bisa terpenuhi. Tidak harus dipertentangkan, misalnya harga pangannya harus dikurangkan karena ini berdampak terhadap buruh untuk misalnya daya beli. Bukan seperti itu, tapi bagaimana buruh juga harus dipastikan upahnya yang layak sehingga kebutuhan hidup layak baik petani maupun juga buruh bisa terpenuhi. Ya, kita negara harus hadir dan hanya negara lah yang bisa mempunyai perangkat misalnya seperti bagaimana memberikan subsidi terhadap pangan misalnya bagi hasil pertanian maupun juga pangan untuk masyarakat di luar petani. Itu harus ada subsidi, harus ada operasi pasar. Misalnya di saat pasar sudah memainkan perannya terlalu besar sehingga merugikan, misalnya pangan tidak bisa terjangkau oleh masyarakat miskin yang lainnya, negara harus hadir dengan misalnya operasi pasar. Kita kemarin masih ingat misalnya persoalan minyak goreng. Kita tahu bahwa bentangan perkebunan sawit kita cukup besar, tapi produk minyak goreng kita bisa dibilang tidak ada dan sehingga akhirnya berdampak harga minyak goreng yang mahal. Faktornya adalah bagaimana kita lihat sendiri bahwa dari mulai hulu sampai hilir produksi minyak goreng itu dikuasai oleh korporasi. Dikuasai oleh korporasi sehingga korporasi akan menjual produk minyak gorengnya ke luar dengan harga, dia akan mencari harga yang lebih layak. Nah, satu, tidak hadir negara, bagaimana negara mengatur, memastikan produk dalam negeri, kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi dari dari produksi yang kita peroleh gitu, sehingga dibebaskan, tidak ada proteksi, tidak ada sanksi dari negara bagaimana perusahaan-perusahaan besar yang menguasai pangan atau khususnya minyak goreng ini tidak menjual produknya ke luar semuanya. Harus ada dipastikan bagaimana kebutuhan domestik kita. Termasuk juga artinya kita harus pastikan bahwa itu juga bisa terjamin dan terjangkau oleh rakyat yang lain. Kalau misalnya biaya produksinya memang tinggi, ya harus ada subsidi dari negara untuk bagaimana masyarakat kecil, masyarakat miskin bisa menjangkau pangan itu sambil juga tadi meningkatkan upah atau penghasilan dari masyarakat kecil itu supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup layaknya ditingkatkan. Warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, Partai Buruh nomor 6.